Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak dan kawan-kawan semua, kami dari kelompok studi kasus strategi pemasaran beberapa perusahaan yang kali ini akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Entrepreneurial Marketing. Kami terdiri dari beberapa anggota, mungkin bisa di next Mas. Ada 5 anggota. Yang pertama ada Mas Ahmad Davin Faza, ada Pak Nurbeta Kurniawan, ada Mas Muhammad Aldiansyah, ada saya sendiri Andi Almusyawir, dan ada Mas Rival Yoga Suara. Next Mas. Nah, untuk yang pertama, perkembangan teknologi digital, perubahan perilaku konsumen, dan meningkatnya intensitas persaingan global telah mengubah paradigma pemasaran tradisional menuju entrepreneurial marketing. Nah, pendekatan ini menekankan inovasi, kreativitas, pemanfaatan sumber daya secara efektif, orientasi peluang, serta kemampuan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. 5 studi kasus yang dianalisis dalam laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan dari berbagai industri berhasil menciptakan keunggulan kompetitif melalui pendekatan entrepreneurial marketing. Mulai dari pemanfaatan artificial intelligence oleh Stitch Fix dan Netflix, lalu pembangunan komunitas oleh On Running, lalu kedekatan pelanggan pada BBCast dan Kerry, hingga transformasi pemasaran digital melalui live streaming commerce di China. Selain itu, kelima studi kasus tersebut mempresentasikan berbagai bentuk penerapan entrepreneurial marketing dalam konteks industri yang berbeda, mulai dari retail fashion, berbasis teknologi, layanan hiburan digital, industri olahraga, retail tradisional, hingga perdagangan elektronik berbasis media sosial. Meskipun beroperasi dalam lingkungan bisnis yang berbeda, seluruh perusahaan menunjukkan kemampuan yang sama dalam mengidentifikasi peluang pasar, beradaptasi terhadap perubahan, serta menciptakan nilai yang unik bagi pelanggan. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif tidak selalu ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, melainkan juga oleh kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya tersebut secara kreatif dan juga inovatif. Di era ekonomi digital saat ini, pemahaman terhadap praktik entrepreneurial marketing menjadi semakin penting bagi perusahaan maupun pelaku usaha. Persaingan yang semakin ketat menuntut organisasi untuk tidak hanya berfokus pada penjualan produk atau jasa, tetapi juga pada penciptaan pengalaman pelanggan, pembangunan hubungan jangka panjang, serta pengembangan model bisnis yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, analisis terhadap kelima studi kasus ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor keberhasilan penerapan entrepreneur marketing, serta menjadi referensi dalam merumuskan strategi pemasaran yang efektif dan berkelanjutan di masa depan. Next, Mas. Nah, adapun topik yang akan dibahas, yang pertama untuk studi kasus Tommy Makato dan BB Cash, carry compete against retail giant at the base of the pyramid. Yang kedua ada Netflix leading with data, ada artificial intelligence. Yang keempat ada new wave marketing. Yang kelima ada the future of e-commerce, listen from the live streaming wars in China. Oke, next Mas. Nah, untuk materi pertama, oke, next Mas. Nah, untuk pendahuluannya, yang pertama profil bisnis dan konteks geografis. Nah, BB Cash and Carry didirikan oleh Tommy Makato pada tahun 1989 di Kiwawa, sebuah wilayah bekas homeland era apartheid yang terisolasi secara geografis di Free State Afrika Selatan. Wilayah ini dicirikan dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi, ketergantungan yang sangat besar pada tunjangan sosial pemerintah, dan mayoritas populasi berada pada kategori base of the pyramid dengan tingkat pengeluaran rendah, LSM 1-3. Meskipun berada di wilayah ekonomi marginal, Bibi berhasil
berkembang dari satu toko kecil menjadi jaringan retail independen yang mengoperasikan toko grosir utama seluas 5.500 meter persegi, pusat distribusi serta beberapa toko satelit. Nah, adapun dilema kompetisi tentang Daud versus Goliath, hingga awal tahun 2000-an, posisi Bibi relatif aman karena isolasi geografis Kiwa. Namun, seiring dengan penetrasi infrastruktur modern, raksasa retail multinasional seperti Sopret Holding, termasuk jaringan Yusef, Pick and Pay melalui Boxer dan Spar masuk ke wilayah tersebut dengan membangun mal-mal modern tepat di seberang atau di sekitar area operasi Bibi. Para raksasa ini membawa keunggulan yang tidak dimiliki retail lokal. Pertama, ada economic of scale yang masif memungkinkan mereka menekan harga beli dari manufaktur global. Kedua, ada sistem rantai pasok yang terdigitalisasi yang sangat efisien. Lalu ada anggaran pemasaran korporat yang tidak terbatas. Adapun dilema strategis, bagaimana sebuah retail independen lokal dengan keterbatasan modal mampu mempertahankan pangsa pasarnya sebesar 30% hingga 40% dan tetap tumbuh 5% di tengah kepungan raksasa retail multinasional. Oke, next. Nah, adapun pendalaman mengenai studi kasus ini yang membahas tentang 6 dimensi entrepreneurial marketing. Yang pertama adalah proaktiveness atau proaktivitas. Nah, secara teori ini membahas tentang inisiatif untuk mempengaruhi pasar, bukan sekadar merespon kompetitor. Ini ada sebuah gambaran mengenai alur, ada aliansi pembelian nasional atau buying group. Yang kedua ada evolusi bisnis antisipatif. Lalu yang kedua ada opportunity driven atau orientasi peluang. Nah, secara teori, ini mengidentifikasi celah pasar yang diabaikan atau terlalu sensitif bagi perusahaan besar. Nah, adapun aplikasi kasus yang pertama, komoditas kultural yang diabaikan korporasi. Yang kedua ada daging tradisional yang diabaikan korporasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada customer intimacy atau customer focus. Secara teori ini membangun kedekatan emosional, psikologis, dan kultural untuk yang mendalam untuk loyalitas pelanggan. Untuk aplikasi kasusnya, portofolio produk sesuai kebutuhan real. Yang kedua, budaya hormat tanpa sekat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada risk management atau manajemen risiko. Nah, teori membahas tentang pengurangan risiko kegagalan melalui model bisnis fleksibel dan pembagian risiko dengan pihak luar. Nah, secara aplikasi kasus, yang pertama model container fleksibel, yang kedua subsidi risiko pelatihan karyawan, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada value creation atau penciptaan nilai. Secara teori ini membahas tentang menghadirkan solusi atas masalah sehari-hari pelanggan di luar fungsi teknis produk. Nah, untuk aplikasi kasusnya, yang pertama ada saving account voucher, yang kedua ada grocery based funeral insurance, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada resource leveraging atau pemanfaatan sumber daya. Nah, secara teori ini membahas tentang pengoptimalan aset, ekosistem, dan kapabilitas pihak ketiga untuk mengatasi keterbatasan modal. Nah, untuk aplikasi kasusnya, pertama ada sinergi rantai pasok dengan produsen skala kecil. Lalu ada lokasi strategis menempel dengan taksi rank. Oke, next mas. Nah, yang ketiga ada matriks perbandingan strategis. Nah, untuk memperjelas posisi kompetitif, berikut adalah matriks perbandingan performa taktis antara BB Cash dan Carry dengan raksasa retail multinasional seperti Soprit dan Boxer berdasarkan data kasus. Nah, ini kita bagi menjadi 3 bagian, ada dimensi strategis, ada BB Cash and Carry secara ini penjelasan, lalu ada raksasa retail corporate. Nah, untuk dimensi strategisnya itu segmen segmen target utama, kecepatan penetapan harga, diferensiasi produk, hubungan pelanggan, dan juga efisiensi biaya beli. Lalu untuk penjelasan BB Cash dan Carry, ini fokus mutlak pada BOP ekstrim, masuk dalam kategori LSM 1-3. Nah, ini bisa dibilang sangat tinggi.
Manajer toko dapat memotong harga dalam hitungan menit untuk merespon promo kompetitor lokal. Lalu ada sangat lokal yang dimana ada obat tradisional, muti, daging adat, produk kemasan curah. Lalu ada emosional berbasis komunitas, toleransi terhadap keterbatasan finansial, lalu diperoleh melalui aliansi kelompok pembelian kolektif independen. Nah, untuk raksasa retail korporatif sendiri, untuk segmentasinya luas, sampai dengan LSM 4-10, BOP hanya sebagai pasar sekunder. Nah, ini perihal masalah harga rendah, perubahan harga harus melalui persetujuan kantor pusat, regional, ataupun nasional. Nah, lalu ada terstandarisasi secara nasional, minim produk, adat, lokal sensitif. Lalu transaksional, mekanisme mengandalkan kartu loyalitas digital korporat. Kita ada diperoleh secara internal dari skala ekonomi korporasi global yang masif. Oke, next Mas. Nah, yang keempat itu evaluasi strategis, kesuksesan versus kegagalan ekspansi. Mengapa model bisnis BB sukses di Kiwa-Kiwa? Kesuksesan BB di pasar asalnya mencapai volume 12.000 pelanggan per hari di toko utama, didorong oleh keselarasan sempurna antara budaya lokal dengan model bisnis IM. Nah, ini ada 4 bagian. Yang pertama, bagian dari komunitas. Tommy Makato adalah bagian dari komunitas itu sendiri, memahami kode sosial, bahasa, ketakutan, dan harapan finansial masyarakat. Dan ada kepercayaan atau trust, kepercayaan yang dibangun selama 30 tahun menciptakan loyalitas pelanggan yang sangat kuat. Lalu ada hambatan masuk psikologis, trust dan kedekatan emosional menjadi barrier to entry yang sulit ditembus oleh pesaing modern. Nah, untuk hasil nyatanya, volume tinggi dengan 12.000 pelanggan per hari di toko utama Kiwa-Kiwa. Nah, selanjutnya itu adalah analisis kritis kegagalan ekspansi di Orange Farm pada tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2017, Bibi mencoba mereplikasi kesuksesannya dengan membuka toko Orange Farm, sebuah kawasan pemukiman padat di luar Johannesburg. Proyek ini gagal total dan ditutup dalam waktu 2 tahun dengan kerugian operasional mencapai 177.000 US dollar per tahun. Nah, untuk akar masalah, yang pertama adalah kehilangan faktor customer intimacy lokal. Di Orange Farm, merek Bibi tidak memiliki warisan sejarah emosional. Bagi konsumen Orange Farm, Bibi hanyalah toko asing dari pedesaan yang mencoba masuk ke wilayah mereka. Yang kedua, karakteristik komunitas BOP yang berbeda. Konsumen BOP di pinggir jalan kota, di kota besar seperti Johannesburg, memiliki mobilitas lebih tinggi dan perilaku belanja yang lebih terpengaruh oleh tren modern. Mereka lebih memiliki kenyamanan estetika mall modern yang sudah mengepung Orange Farm. Yang ketiga, kelemahan logistik dan hilangnya efisiensi leveraging. Jarak geografis yang jauh dari pusat distribusi utama Bibi di Kiwa-Kiwa menyebabkan biaya transportasi itu membengkak. Akibatnya, Bibi kehilangan kelincahan margin harga untuk bersaing dengan Boxer dan Shoprite yang sudah memiliki jaringan logistik matang di Provinsi Gauteng. Nah, hasil kegagalan, toko ditutup dalam 2 tahun, yang kerugiannya yang tadi saya sebutkan. Oke, next Mas. Nah, adapun rekomendasi strategi baru ke depan, yang pertama adalah transformasi B2B melalui ekosistem kemitraan Spaza. Dari pusat grosir Bibi, diarahkan ke pasukan grosir, ke Spaza Warung Mitra, lalu ke konsumen BOP. Branding sistem digital pick up point. Nah, untuk selanjutnya digitalisasi omnichannel rendah data. Yang dalam hal ini WhatsApp commerce dan vintage integration. Nah, di sini membahas bagaimana alur pesan itu bisa dilakukan sampai dengan pengambilan di toko. Nah, yang selanjutnya itu optimasi lahan strategis menjadi BOP lifestyle dan logistik hub. Ini juga ada gambarannya. Ada 3 pusat di sini, ada ini. Lalu aset keunggulan Bibi
Yang pertama adalah customer intimacy, hubungan mendalam dengan komunitas BOP selama lebih dari 3 dekade. Lalu ada research leveraging, aliansi pembelian nasional yang menetralisan keunggulan harga raksasa retail. Lalu ada inovasi sosial, saving account voucher, dan grocery based funeral insurance yang menciptakan loyalitas yang kuat. Adapun tujuan strategisnya itu menjadi agregator ekosistem retail hibrida terdepan di Afrika Selatan yang mampu melayani komunitas BOP dengan lebih dekat, lebih cepat, dan lebih bernilai daripada komputer lain dalam skala multinasional. Dan nilai utama yang diciptakan, skala tanpa aset berat, lalu ada akses mudah dan cepat, layanan terpadu, dan loyalitas berkelanjutan. Oke, next, Mas. Nah, adapun kesimpulan untuk kasus persaingan BB Cash and Carry melawan para raksasa retail multinasional, itu yang pertama adalah paradoks skala ekonomi versus kelincahan kontekstual. Dalam hal ini, keunggulan absolut raksasa retail seperti Shoprite, Boxer, dan Spar terletak pada kapasitas finansial dan efisiensi ekonomis of scale. Namun, BB Cash and Carry membuktikan bahwa kekuatan modal tersebut dapat dihadang melalui penerapan strategi IM atau entrepreneur marketing secara radikal. Melalui research leveraging, yang dimana pembentukan aliansi pembelian nasional. BB berhasil menetralisasi keunggulan harga beli para raksasa retail. Sementara itu, ketiadaan birokrasi korporat kaku memberikan BB kelincahan untuk melakukan penyesuaian harga dan taktik kompetisi di lapangan secara real time. Yang kedua ada supremasi customer intimacy di pasar based of the permit atau BOP. Masyarakat segmen BOP bukan sekedar konsumen yang sensitif terhadap harga, melainkan kelompok yang sangat sensitif secara kultural, sosial, dan struktural. Kegagalan retail modern korporat dalam memodifikasi produk lokal seperti tanaman obat herbal dan daging adat menjadi celah keuntungan yang berhasil dimonopoli oleh BB. Yang selanjutnya ada inovasi berbasis masalah sebagai perekat loyalitas. Nah, dalam hal ini BB berhasil mendefinisikan ulang fungsi retail dari sekadar tempat pertukaran komoditas menjadi penyedia solusi atas kerentanan hidup masyarakat BOP. Yang selanjutnya ada refleksi kritis untuk keberlanjutan masa depan. Kegagalan strategis ekspansi di Orange Farm menjadi pelajaran berharga bahwa strategi customer intimacy pedesaan tidak dapat direplikasi begitu saja ke wilayah urban tanpa adanya adaptasi jaringan sosial lokal. Menghadapi suksesi kepemimpinan kepada Set Haba Makato serta konsolidasi agresif kompetitor, masa depan BB tidak lagi terletak pada pembangunan infrastruktur fisik secara agresif, melainkan pada kemampuan menjadi agregator ekosistem retail hibrida. Oke, next, Mas. Nah, mungkin itu dari saya. Silahkan kawan-kawan atau Pak Nur, silahkan melanjutkan. Terima kasih. Oke, silakan next. Saya, Pak. Oke, selanjutnya kita akan membahas. Selamat malam sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldiansyah Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan analisis Netflix Leading with Data: The Emergence of Data-Driven Video yang ditulis oleh Russell Walker dan Mark Jeffrey. Latar belakang. Pada slide latar belakang ini bisa kita lihat bahwa industri penyewaan video awalnya didominasi oleh Blockbuster. Bisa kita lihat di bagian kiri dijelaskan bahwa modal bisnis Blockbuster mengandalkan toko fisik. Namun seperti yang terlihat pada bagian kanan atas, dapat beberapa masalah utama, yaitu biaya operasional yang tinggi, keterbatasan stok, dan ketidakpuasan pelanggan akibat denda keterlambatan. Kemudian bisa kita lihat pada bagian tengah slide, Netflix hadir dengan model bisnis berbasis internet yang menawarkan penyewaan DVD melalui pos tanpa biaya keterlambatan. Selanjutnya pada bagian bawah slide terlihat sistem rekomendasi Cinematch yang memanfaatkan jutaan data rating pelanggan. Data tersebut digunakan untuk memprediksi preferensi tontonan, mengelola inventaris, serta membantu Netflix dalam mengambil keputusan strategis. Dari data yang ditampilkan pada slide ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Netflix
bukan hanya karena model bisnisnya, tetapi karena kemampuan memanfaatkan big data untuk memahami kebutuhan pelanggan. Slide selanjutnya, identifikasi masalah. Pada slide ini bisa kita lihat terdapat 5 permasalahan utama yang dihadapi Netflix. Masalah pertama adalah persaingan dengan Blockbuster. Seperti terlihat pada bagian paling atas, Netflix harus bersaing dengan perusahaan yang sudah memiliki jaringan toko fisik yang sangat besar. Masalah kedua adalah efisiensi pengelolaan inventaris. Pada ilustrasi DVD dan gudang, Netflix harus memastikan ketersediaan DVD sesuai kebutuhan pelanggan tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan. Masalah yang ketiga adalah mengenai perubahan perilaku konsumen. Bisa kita lihat adanya pergeseran dari penggunaan DVD menuju konsumsi konten digital melalui berbagai perangkat. Dan yang keempat adalah ancaman kompetitor digital. Pada slide nomor 4 terlihat adanya pergeseran dari penggunaan terlihat munculnya perusahaan seperti Amazon, Apple, Hulu, dan platform digital lainnya yang mulai memasuki industri hiburan. Kemudian masalah yang terakhir adalah pengambilan keputusan konten. Netflix harus menentukan film atau program mana yang layak dilisensikan dan dipromosikan dengan risiko investasi yang cukup besar. Berdasarkan data pada slide ini terlihat bahwa Netflix menghadapi tantangan tidak hanya dari sisi persaingan, tetapi juga dari sisi perubahan teknologi dan perilaku pasar. Slide berikutnya adalah mengenai, sebentar Pak, analisis kasus berdasarkan entrepreneurial marketing. Pada slide ini bisa kita lihat bahwa analisis dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian A, algoritma sinema sebagai keunggulan kompetitif. Pada bagian A terlihat bahwa Netflix mengumpulkan jutaan data rating pelanggan melalui sistem Cinematch. Data tersebut kemudian digunakan untuk memahami preferensi pelanggan, memberikan rekomendasi yang lebih sifatnya personal dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Bisa kita lihat pada bagian evaluasi efektivitas bahwa strategi ini menghasilkan peningkatan loyalitas pelanggan serta menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dibandingkan kompetitor. Yang bagian B, efisiensi operasional dan strategi inventaris. Pada bagian B ini terlihat bagaimana Netflix menggunakan data untuk memprediksi film yang paling banyak diminati oleh pelanggan. Dengan adanya prediksi tersebut, Netflix dapat mengelola inventaris secara lebih efisien sehingga biaya operasional yang digunakan dapat press kembali. Bisa kita lihat dari diagram distribusi dan grafik pertumbuhan bahwa penggunaan data sangat membantu perusahaan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya di bagian C itu adalah prediksi perilaku konsumen dan transisi ke VOD. Pada bagian ini bisa kita lihat adanya perubahan dari DVD menuju layanan streaming atau video on demand. Netflix memanfaatkan data pelanggan untuk memprediksi bahwa konsumen menginginkan akses tontonan yang lebih cepat dan lebih fleksibel. Berdasarkan data yang ditampilkan pada slide ini, Netflix mampu membaca tren pasar lebih awal dibandingkan pesaing-pesaing Netflix itu tersendiri, sehingga bisa dibilang Netflix berhasil menjadi pelopor industri streaming global. Slide selanjutnya adalah evaluasi strategi Netflix secara keseluruhan. Pada slide evaluasi ini bisa kita lihat bahwa hampir seluruh aspek memperoleh penilaian yang sangat efektif. Pertama, pada aspek personalisasi pelanggan, sistem rekomendasi Netflix dinilai sangat efektif dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, pada aspek penggunaan big data, Netflix mampu memahami perilaku pelanggan dan memprediksi kebutuhan pasar dengan sangat baik. Yang ketiga adalah aspek loyalitas pelanggan, di mana rekomendasi yang personal dan pengalaman pengguna yang nyaman berhasil membuat pelanggan tetap menggunakan layanan Netflix. Dan yang keempat adalah aspek efisiensi operasional. Penggunaan data yang digunakan Netflix dapat mengurangi biaya operasional perusahaan. Selain itu, bisa kita lihat juga bahwa transisi menuju streaming dinilai sangat efektif karena menjadikan Netflix sebagai pemimpin pasar digital. Dari hasil evaluasi pada slide ini dapat disimpulkan
bahwa strategi berbasis data memberikan dampak yang sangat positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis Netflix. Slide selanjutnya mengenai kesimpulan dan rekomendasi strategis. Pada slide terakhir ini bisa kita lihat tiga bagian utama, yaitu kesimpulan, perbandingan pendekatan, dan rekomendasi strategis. Pada bagian kiri terlihat bahwa Netflix berhasil menerapkan big data sebagai fondasi utama entrepreneurial marketing. Melalui Cinematch, Netflix mampu memahami pelanggan secara lebih mendalam, meningkatkan loyalitas, mengoptimalkan inventaris, serta memprediksi perubahan perilaku konsumen. Kemudian pada bagian tengah bisa kita lihat perbandingan pendekatan ini antara Netflix dan Blockbuster. Bisa dilihat kalau jika Netflix lebih unggul karena menggunakan pendekatan data-driven, personalisasi pelanggan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Sementara itu, Blockbuster masih bergantung pada toko fisik dan pendekatan bisnis tradisional sehingga lebih lambat dalam merespon perubahan teknologi. Selanjutnya, pada bagian slide terdapat beberapa rekomendasi strategis yaitu meningkatkan penggunaan AI dan machine learning. Yang kedua, mengembangkan sistem prediksi permintaan yang lebih akurat. Yang ketiga, memperkuat konten original berbasis data. Yang keempat itu adalah memperluas atau pemanfaatan data global. Yang kelima, serta menjaga budaya inovasi berbasis data. Dari keseluruhan studi kasus ini bisa kita lihat bahwa data bukanlah hanya sebagai alat pendukung bisnis, tetapi telah menjadi salah satu aset strategis yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Silakan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rival. Baik, terima kasih Mas Aldiansa. Baik, perkenalkan saya Rival Suara. Pada kali ini saya akan membahas terkait artificial intelligence. Studi kasus Stitch Fix, a Blue Ocean Retailer in the AI World. Next slide, Mas. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait human in the loop. Ini adalah kombinasi AI dan pakar gaya manusia. Di sini ada AI sebagai machine learning dan kemudian human stylist. Nah, ada beberapa peran algoritma terkait AI atau machine learning ini. Yang pertama adalah melakukan kurasi awal secara massal. Yang kedua, menyaring ribuan inventaris berdasarkan 90 data, poin profil pelanggan, dan 100 sampai 150 data pakaian. Kemudian memproses data visual. Pinterest menggunakan artificial neural networks, kemudian menghitung skor probabilitas kecocokan setiap produk, dan terakhir menghasilkan daftar peringkat produk. Kemudian kita berlanjut ke human stylist. Di sini ada beberapa peran pakar gaya manusia atau human stylist yang terdiri dari pertama menerima daftar peringkat produk dari algoritma, kemudian memilih 5 item final untuk dimasukkan ke dalam fix, kemudian membaca catatan pelanggan dengan bantuan NLP, kemudian menambahkan empati dan memahami konteks sosial, dan terakhir menulis kartu catatan personal yang hangat. Dan pada akhirnya 5 item pilihan terbaik inilah dalam fix box sebagai hasil akhir. Nah, kemudian di sini kita juga ada beberapa pertanyaan terkait mengapa model hybrid lebih efektif. Yang pertama adalah mengatasi keterbatasan data dingin. Yang kedua adalah faktor kejutan yang terukur. Lanjut ke bagaimana mengatasi keterbatasan data dingin. Algoritma hebat mengolah angka dan parameter kaku, namun gagal membaca nuansa emosi, perubahan suasana hati, atau preferensi gaya tersembunyi yang hanya bisa diinterpretasikan oleh intuisi manusia atau soft data. Kemudian faktor kejutan yang terukur. Algoritma murni cenderung merekomendasikan hal yang seragam berdasarkan riwayat masa lalu. Kemudian stylist manusia dapat melompat keluar dari pola tersebut untuk memberikan kurasi kreatif yang menantang namun tetap disukai pelanggan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana kepercayaan itu dibangun? Nah, pendekatan hybrid membangun kepercayaan karena pelanggan tahu
ada seseorang profesional nyata atau manusia yang mendengar curhatan mereka di kolom catatan. Kemudian, ketika Stitch Fix pernah melakukan kesalahan prediksi tren, alih-alih memaksakan pengiriman algoritma yang buruk, mereka memilih jujur, meminta pelanggan menunggu dan menaruh mereka di daftar tunggu. Maka transparansi dan pengakuan kesalahan ini justru secara dramatis meningkatkan kepercayaan pelanggan atau bisa disebut dengan customer trust, membuktikan bahwa hubungan berbasis manusia jauh lebih resilient dibanding sekedar transaksi berbasis kode komputer. Nah, kita perlu tahu bagaimana sih kaitannya dengan kepercayaan di era new wave marketing ini. Dalam konsep new wave marketing, pelanggan tidak lagi melihat merek sebagai entitas vertikal yang impersonal, melainkan secara horizontal sebagai teman atau mitra yang setara. Kepercayaan dibangun melalui karakter yang autentik dan manusiawi. Boleh next slide, Mas. Baik, kita melanjut ke data feedback loop atau perumahan skala besar dan siklus umpan balik data. State fix bekerja layaknya organisme yang terus belajar. Setiap kali kotak fix sampai di rumah pelanggan, proses pembelajaran algoritma dimulai untuk diulang. Nah, di sini ada beberapa mekanisme pemanfaatan data feedback loop. Yang pertama adalah data keputusan pembelian, yang kedua adalah umpan balik langsung pelanggan. Untuk data keputusan pembelian, perusahaan melacak secara akurat item apa yang disimpan atau yang di-keep, dan kemudian item apa yang dikembalikan atau di-return. Kemudian yang kedua adalah umpan balik langsung pelanggan. Pelanggan diwajibkan memberikan umpan balik mengenai alasan mereka terkait ukuran, bahan, harga, gaya, dan lain-lain. Lebih dari 85% pengiriman menghasilkan umpan balik langsung yang sangat detail. Maka Stitch Fix tidak sekedar menjual pakaian, mereka membangun sistem pembelajaran mesin canggih yang memanfaatkan setiap interaksi pelanggan sebagai data pelatihan real time untuk meningkatkan personalisasi di masa depan. Maka ini adalah kunci dari inovasi Stitch Fix ini. Program Fix Clone versus Fit model tradisional. Stitch Fix menciptakan clone data dari proses nyata pelanggan untuk melatih mode AI generatif yang semakin cerdas dan personal. Nah, di sini ada beberapa siklus umpan balik atau data feedback loop. Yang pertama adalah kirim fix, pakaian dikurasi dan dikirim ke pelanggan. Yang kedua adalah terima dan beri umpan balik. Pelanggan dan beri umpan balik. Pelanggan mencoba dan memberikan feedback detail. Yang ketiga adalah data dianalisis. Data disimpan dan dianalisis untuk memahami preferensi. Yang terakhir adalah model belajar dan meningkat. Algoritma belajar atau machine learning dan semakin akurat. Di sini kita dapat perbedaan antara fixed clone dan fit model tradisional. Di sini ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah model data, kedua proses belajar, dan yang ketiga adalah fokus utama. Terkait model data di fit model tradisional, yaitu mengandalkan data historis dan observasi. Model data di Fix Clone menjalankan simulasi di depan jutaan pakaian yang disintesis atau diklon. Model data untuk Fit Clone yaitu adalah layanan pengiriman pribadi yang berpersonalisasi. Kemudian adalah faktor proses belajar. Faktor proses belajar di Fit model tradisional sebagai pelanggan memberikan umpan balik reaktif, merespon dan menilai. Proses belajar di Fix Clone yaitu merespon menghasilkan multi hipotesis proyeksi interround. Kemudian proses belajar di Fit Clone diaktifkan, proses personalisasi dilakukan di lapangan. Untuk perbedaan yang terakhir yaitu adalah faktor fokus utama. Faktor fokus utama di fit model tradisional yaitu konsolidasi prediksi hasil dari data fisik. Fokus utama dari fix clone yaitu jaga variasi, perkirakan cross kemungkinan, dan fokus utama dari fit clone stitch fix yaitu personalisasi data user, dampak kepuasan jangka panjang. Maka inti perbedaan dan keunggulan Stitch Fix ini adalah dengan membangun pedoman sekaligus yang baru, memperluas pilihan variasi di real time, dan Stitch Fix menciptakan layanan khas raw, mengubah intuisi belanja acak
meledakuni menjadi pengalaman menciptakan hadiah personal yang diantisipasi. Next slide, Mas. Baik, di slide ini kita akan membahas optimasi operasional dan desain berbasis AI, yaitu analisis berdasarkan algoritma TOR. Kita akan membahas manajemen inventaris berbasis sistem dinamis, yaitu Stitch Fix menggunakan model sistem dinamis untuk mengelola aliran stok mereka. AI memprediksi status masa depan pelanggan atau client stats menggunakan matriks transisi dan model rantai Markov. Karena pakaian seringkali harus dibeli berbulan-bulan sebelum tiba di gudang, AI memproyeksikan berapa banyak pelanggan yang akan aktif, berapa banyak yang akan menaikkan atau menurunkan kadensi pengiriman, serta gaya apa yang akan diminati. Hal ini memungkinkan Stitch Fix untuk membeli pasokan dalam jumlah yang tepat, mengalokasikannya ke 5 gudang yang berbeda secara optimal berdasarkan lokasi geografis dan meminimalkan biaya pemesanan keseluruhan. Maka hasil yang didapat adalah jumlah stok tepat sesuai kebutuhan, kemudian alokasi gudang optimal berdasarkan lokasi, dan pastinya biaya pemesanan keseluruhan minimal. Dan terkait desain pakaian baju berbasis algoritma, untuk lini merek eksklusif mereka, Stitch Fix bertindak sebagai perancang busana algoritmik. Mereka memperlakukan atribut pakaian seperti bentuk kerah, panjang lengan, pola warna sebagai rangkaian gen. Di sini ada beberapa proses genetik algoritma desain. Yang pertama mereka melakukan sebagai populasi awal atau gen pakaian. Kemudian mereka mengevaluasi fitness atau tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian diseleksi untuk pilih kombinasi yang terbaik. Kemudian direkombinasi dan mutasi untuk menciptakan kombinasi baru. Dan pada akhirnya desain baru terpilih dan disempurnakan oleh desainer manusia. Untuk menekan biaya operasional dan risiko penumpukan stok atau di stok bagi perusahaan kewirausahaan, modal kerja seringkali tertahan pada inventaris barang jadi. Kemampuan prediktif AI Stitch Fix memberikan keunggulan finansial yang masif. Yang pertama adalah perputaran inventaris yang sangat cepat. Berkat prediksi permintaan AI yang akurat, Stitch Fix mampu memutarkan inventaris mereka sebanyak 6 kali per tahun, jauh lebih cepat dibandingkan retailer tradisional yang rata-rata hanya 4 kali per tahun. Yang kedua adalah minimalisasi stok mati atau di stok. Retail tradisional menebak tren mode secara makro, memproduksi massal dan berakhir dengan diskon besar-besaran untuk menghabiskan stok yang tidak laku. Sedangkan Stitch Fix hanya memproduksi barang yang data poinnya sudah divalidasi oleh algoritma akan dibeli oleh basis pelanggan mereka. Maka biaya operasional pergudangan ditekan mengakibatkan margin kotor meningkat, maka dihasilkan dari 35% di 2014 menjadi 45,1% 2017. Maka evaluasi efektivitas strategi sangat efektif. Kombinasi sains data keras dengan sentuhan seni manusia berhasil mengunci loyalitas pelanggan terbukti dengan peningkatan pendapat dari 73 juta dolar pada tahun 2014 menjadi 1,2 miliar dolar pada 2018. Namun strategi ini memiliki beberapa kerentanan. Yang pertama adalah tingginya biaya operasional sektor manusia. Yang kedua, ketergantungan pada model kepemilikan stok. Maka inti strategi dari Stitch Fix ini adalah AI digunakan di seluruh rantai nilai, dari memprediksi siapa pelanggan masa depan, mengelola stok secara dinamis, hingga merancang produk baru untuk mencapai efisiensi operasional maksimum dan kepuasan pelanggan tertinggi. Untuk rekomendasi strategi untuk memperkuat keunggulan kompetitif Stitch Fix. Yang pertama, ada optimalisasi teknologi pasca akuisisi Vinery. Kedua, diferensiasi layanan premium terhadap Amazon. Dan ketiga adalah ekspansi berbasis data pada lini private label. Maka 3 rekomendasi ini adalah rekomendasi strategis.
Untuk yang pertama adalah optimalisasi teknologi pasca akuisisi Vinery. Integrasikan teknologi IP Vinery untuk menciptakan fitur lemari pakaian virtual digital. Algoritma ini tidak hanya merekomendasikan baju baru, tetapi juga memberikan saran mix and match dengan pakaian lama milik pelanggan. Maka cara kerjanya adalah pelanggan mengunggah pakaian yang dimiliki, kemudian AI menganalisis gaya, warna, dan kesesuaian, kemudian muncullah rekomendasi mix and match plus item baru yang melengkapi, dan akhirnya pengalaman lebih relevan dan referensi meningkat. Maka dampak utama dari rekomendasi pertama ini adalah meningkatkan referensi pengguna, kemudian tanpa menambah volume stok gudang, dan kemudian pengalaman personal lebih mendalam. Terkait rekomendasi strategis yang kedua, yaitu adalah diferensiasi layanan premium terhadap Amazon. Seharusnya jangan melawan Amazon dalam perang harga murah massal, karena Stitch Fix harus melipat gandakan nilai pada aspek keahlian, gaya, atau styling expertise manusia. Jadikan stylist sebagai image konsultan personal yang sulit direplikasi oleh pendekatan Amazon yang mekanis. Maka fokus pada keahlian manusia, yaitu ada 4. Pertama adalah konsultasi gaya yang lebih personal, kemudian pelatihan stylist berskala, kemudian pemahaman mendalam preferensi klien, dan terakhir adalah pengalaman premium yang sulit ditiru. Maka dampak utama dari diferensi layanan premium terhadap Amazon ini adalah membangun loyalitas pelanggan yang kuat melalui hubungan personal dan keahlian gaya yang autentik. Dan untuk rekomendasi strategis ketiga adalah ekspansi berbasis data pada lini private label. Margin kotor tertinggi berasal dari merek eksklusif rancangan algoritma genetika. Tingkatkan proporsi produk private label dalam portofolio pasukan melebihi angka 20%. Maka strategi ekspansi private label yaitu adalah desain berbasis algoritma genetika, kemudian menghasilkan validasi data preferensi pelanggan, kemudian menghasilkan sebuah produk dan kurasi produk private label unggulan yang berakhir dengan tingkat proporsi lebih dari 20% dalam portofolio. Maka dampak utama dari rekomendasi ini adalah meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan dan menutupi biaya operasional tenaga kerja kurasi manusia. Maka tujuan akhir dari rekomendasi strategis ini adalah memperkuat posisi Stitch Fix sebagai pemimpin dalam personalisasi gaya berbasis data dan sentuhan manusia, dan juga retensi meningkat sebagai pengalaman lebih relevan dan personal membuat pelanggan bertahan lebih lama, dan akhirnya loyalitas terbangun terkait keahlian stylist manusia menciptakan hubungan emosional yang kuat dan sulit ditiru kompetitor, dan terakhir adalah profitabilitas yang bertumbuh akibat dari efisiensi operasional dan peningkatan proporsi private label mendorong margin dan pertumbuhan berkelanjutan. Boleh di next slide. Baik, mungkin cukup, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rival Yoga. Baik, izin saya mau menyampaikan, saya Nurbeta Kurniawan, saya mau menyampaikan terkait konsep New Wave Marketing di dalam implementasi case study di sepatu on running. Ini ditulis oleh Ramon Casadesus Masana, Caroline Farnberger, dan Sasha Mander. Mungkin next, Mas. Baik, secara umum latar belakang pendahuluannya adalah On mencoba membangun sepatu yang spesifik, di mana ini berasal dari Swiss yang dibangun tahun 2010 oleh Oliver Benhart, Kaspar Kopetit, dan David Alman, di mana dalam satu dekade ternyata On berhasil menjadi pemain yang penting di industri itu. Tetapi dengan cara main, dengan cara berkompetisi, cara bisnis berbeda dengan merek-merek terkenal lainnya di dunia seperti Adidas atau Nike. Di mana kemudian Om tumbuh di 21 melakukan IPO dengan valuasi sekitar 7,3 miliar US dollar. Kemudian ada beberapa keputusan strategis yang diambil pada saat
awal itu, sehingga mereka membuat satu entitas ekosistem komunitas yang namanya Cyclen, atau layanan yang berlangganan atau register yang berlangganan, di mana sudah mengandung makna-makna sustainability atau proses daur ulang dari sepatu yang digunakan oleh pelanggannya. Latar belakang industrinya sendiri, secara global industri sepatu ini sebenarnya secara sizing itu sudah tumbuh di 97,3 miliar pada 2010. Kemudian menjadi 102,6 M pada 2002 dengan tingkat pertumbuhan tahunan CAGR-nya sekitar 2% per tahun. Di mana komposisi penjualannya itu 61% adalah architecture, 62% adalah gym training, dan 11% running. Dua pembesar yaitu kompetitor mereka adalah Nike dan Adidas yang masih mendominasi dunia, di mana tahun 2000 50% dan 2002 mulai turun di 35%. Kondisi membuka ruang pemain baru seperti On sendiri, Hoka, dan yang lainnya. Apa yang dilakukan On setelah diapresiasi On? On memiliki ide yang menarik dan otentik, ya, itu yang disebut otentik kalau dalam konteks news marketing, di mana membuat sol sepatu untuk memberikan sensasi lari berbeda. Ini teknologi yang dikembangkan On yang tidak dimiliki oleh yang lain, kemudian dikembangkan menjadi konteknya On, sehingga ini jadi ciri khas, jadi apa namanya, kalau dalam konsep New Wave itu jadi ciri khas, jadi codingnya On untuk membangun keunggulan mereka. Daun pertumbuhan On cukup signifikan, hampir 76% CAGR-nya sampai dari 2012 ke 2010. Kemudian dengan pilar pertumbuhan didukung oleh portofolio yang premium, karena all main segment yang sangat nice premium karena keunggulan teknologi tadi. Kemudian juga inovasinya terus berjalan, baik itu dalam konteks produk maupun dalam konteks cara menjual atau strategi penjualan. Lalu juga brand di multi channel atau omni channel strategi untuk digital, tetapi juga punya wholesale atau punya toko-toko sendiri yang melayani juga langsung di seluruh beberapa area. On juga melakukan IPO di 2021 dengan ekspektasi investor yang luar biasa, sehingga menghasilkan valuasi sekitar 7,3 miliar US dollar, di mana hasil dari IPO ini dilakukan untuk pertumbuhan pendapatan, untuk ekspansi global, inovasi yang dilakukan oleh On. On juga punya satu mekanisme yang sangat unik, yaitu Cyclone atau Cloudneo, di mana On membangun ini dengan pelanggan, sehingga mereka terus menggunakan dengan konsep meminjam, di mana produk baru dirilis oleh pelanggan nanti bisa dikembalikan ke On untuk di recycle ulang, kemudian pelanggan mendapatkan sesuatu yang baru dengan fee tertentu. Itu konsep secara umumnya. Mungkin next, izin Mas. Analisisnya adalah yang kemudian kalau kita mencoba masuk dalam konsep kerangka New Wave Marketing hari ini, yang merupakan shifting dari konsep agak konseptual, bukan tradisional ya, konsep lama yang terdiri STP, strategic targeting positioning, kemudian ada 4P, product price promotion, yang transisi menjadi konsep-konsep yang baru, di mana pertama adalah secara diferensiasi On punya kodifikasi. Ini bagian dari New Wave Marketing, di mana identitas Cloudtech itu punya 3 ciri. Yang pertama adalah bantalannya, kemudian brandnya adalah visual dan premium, kemudian komunitasnya itu On memang membangun dirinya, memimprove dirinya berbarengan dengan komunitas, sehingga proses inovasi penjualan pun, bahkan promotion dan sebagainya, itu dalam komunitas yang mereka lakukan. Dia tidak melakukan sebuah promosi besar seperti hanya merek Adidas atau Nike dengan biaya yang cukup tinggi besar, tapi On lebih kepada bagaimana mengadakan betul-betul komunitas. Kemudian genre keaslian pada program Cyclone yang dibangun oleh On ini juga otentik tersendiri, karena benar-benar konsep yang baru yang juga berwawasan keberlanjutan, di mana On cukup bisa mendaur ulang atau melakukan ekonomi sirkuler dalam konteks ini, sehingga
On mengambil mungkin limbah dari atau bekas sepatu yang sudah digunakan, dikelola, direcycle ulang, ditumbahkan ulang, sehingga ada brand atau ada nuansa bahwa sebenarnya pembeli itu meminjam sepatu dalam beberapa durasi tertentu untuk dikembalikan ke on untuk membeli yang baru, untuk meminjam yang baru dengan transaksi tertentu. Ini cukup menarik saya kalau ini walaupun ada challenge yang tersendiri dalam konteks ini. Apakah kemudian semua pelanggan atau pasar juga mau ditreatment sebagai bagian dari meminjam ataukah juga mau ditreatment dalam konteks melakukan pengembalian. Tapi ini menarik karena on berhasil untuk mengelola itu dengan baik. Lalu transformasi PT ke horizontal yaitu di mana model pemasaran yang tadinya satu arah, pelangganannya objek dengan promosi, misalkan seperti yang dilakukan oleh banyak yang lain, on tidak melakukan itu karena on melakukan itu di komunitas sehingga pelanggan bagian dari ekosistem pertumbuhan, pelanggan bagian dari upaya untuk melakukan promosi produknya on ke yang lain sehingga membangun yang namanya promotion positif atau promoter untuk bagaimana produk ini bisa terus berkembang dan dipakai dengan banyak orang. Strategi horizontal on adalah grassroots marketing di mana pelari diajak untuk mencoba produknya di event-event yang memang langsung ada, lalu pelanggan jadi media promosi. Lalu kerangka 4C yang mungkin dikenal di dalam New Wave Marketing sebagai dikenal biasanya dengan sebutan co-creation, kemudian cooperation. Sebentar. Ini juga coba diterapkan on di dalam upaya mereka melakukan bisnis, yaitu yang pertama misalnya co-creation, currency, communal activation, conservation, di mana pelanggan produk itu jadi bagian yang dirasakan langsung oleh pelanggan. Koltek sebagai ciri khas brand kodifikasi atau disebut tadi kita jadikan sebagai kodifikasi identifikasi. Oh ya, ons itu coba dirasakan langsung bersama, di produk langsung bersama, di co-creationkan dengan komunitas, dengan pelanggan sendiri. Lalu komunitas pelari sebagai pusat kepercayaan, kemudian ada brand ambassador dari atlet yang berpengaruh, bagian dari co-creator juga, tapi juga bagian pengguna, juga bagian promotion, itu yang dilakukan on. Jadi betul-betul membangun komunitas yang sangat efektif. Lalu juga Roger Federer yang direkrut sebagai investor dan co-developer juga memperkuat kebesaran ke pasar global karena beliau punya atlet yang punya pengalaman di dunia tenis, beliau punya pengalaman historis secara penggunaan sepatu pada saat beliau jadi atlet aktif yang kemudian bagaimana dia merekomendasikan on sebagai bagian yang bisa digunakan oleh pasar, oleh pelanggan dalam konteks komunitas tadi. Kesimpulannya on memang membangun confirm trust on di 4C-nya, yaitu di konsep co-creation, currency, communal activation, conversation itu dengan kombinasi yang baik di mana product proof, community validation, article credibility, dan the consistent brand behavior. Itu implementasi dari 4C yang dilakukan oleh on. Mungkin next, begin. Evaluasi dari strategi analisis CINAL yaitu creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership ini bukan bagian dari baseline kerangka framework dari New Wave Marketing. Yang dilakukan on adalah satu, secara kreativitas on melihat industri dengan cara yang berbeda. Dia tidak sama seperti Adidas atau Nike melihat industri ini, melihat pasar atau melihat ekosistemnya, atau melihat value chain atau create value-nya. On melihat ada sesuatu yang bisa dibangun melalui kreativitas yang dibuat dengan kolteknya tadi, di mana desainnya minimalis tapi premium positioning, harganya memang segmented, positioning memang cukup mahal ya, walaupun mungkin ya saja dengan Adidas, tapi dia memang bertahan di situ. Kalau Adidas kan punya beberapa grade ya, punya beberapa bukan KW sih, tapi misalkan buatan Malaysia, buatan Vietnam, buatan misalkan ada berbeda pricingnya. Tapi kalau on tetap di harga yang sama, no diskon, sehingga dia punya premium positioning. Lalu betul-betul memanfaatkan komunitas, terutama pelari, untuk bagaimana melakukan improvement, menumbuhkan, melakukan ide-ide inovasi dari komunitas itu, serta fokus fungsi dan performa. On betul-betul fokus pada bagaimana functional benefit yang bisa didapatkan oleh market, oleh pelanggan
untuk dijadikan fokus improve atau inovasi mereka. Lalu innovationnya kalau di konsep CL framework, product own itu betul-betul memang diinovasikan atas insight dari komunitas tadi dengan lintas produk yang cukup mempertimbangkan teknologi, yaitu Speedboat, Milan Script, Hawthorne, dan Clean Cloud. Kemudian inovasi bisnis dan distribusinya mengolah safe space dan menggunakan data penjualan untuk mengisi stok yang lebih responsif, dan inovasi sistemik. Jadi secara supply chain manajemennya pun betul-betul sangat inovatif mengelolanya. Lalu inovasi sistemik mencakup produk, distribusi, retailer, supply, dan brand building serta pricingnya. Itu yang dilakukan on dengan sepatu yang bersihkan Coltech-nya tadi. Lalu kemudian di entrepreneurship, dalam entrepreneur luar biasa on pada saat pertumbuhan di Swiss yang negara kecil 100%, on sudah berani masuk ke negara-negara yang memang secara common sudah mengenal brand Adidas dan Nike mungkin secara umum yang sudah mendominasi luar biasa. Tapi on dengan ciri yang mereka miliki, dengan keunikan yang mereka miliki, dengan kodifikasi dan upaya yang berbeda melihat cara pandang industri, itu berhasil masuk dengan baik ke ekspansi global sehingga CAG-nya hampir 70% tadi dari dalam 10 tahun. Luar biasa dilakukan oleh satu industri dengan cara yang berbeda, dengan produk yang berbeda diferensiasinya, dengan keunikan tersendiri. Itu yang bisa dimenangkan oleh on di arenanya sendiri. Itu yang luar biasa dalam konteks new wave marketing hari ini. Dan kemudian leadership dari owner, founder, pemilik, manajemen on juga luar biasa, mampu mengendalikan kreativitas dan inovasi menjadi yang kompetitif dengan strategi delivery yang tepat tentunya ya. Sehingga on berhasil melewati semuanya, dan bahkan di 2013 on bisa melewati masa kritis dengan baik dan lebih kuat bahkan. Dan sampai hari ini kan sudah masuk ke Indonesia sepatu on dengan spesifik atau signifikan tertentu. Esensi dari CEL on di on adalah satu, creativity. Mereka melihat peluang melalui cara pandang baru dan menolak. Jadi out of the box dalam konteks kekinian. Kalau dulu kita sering mendengar bagaimana kita out of the box, dan on melakukan konsep out of the box ini dengan kodifikasi yang luar biasa. Ya, ini yang mereka, dan mereka berani melakukan asumsi industri yang common secara umum. Jadi tidak follower terhadap industri, dia menciptakan satu ini sendiri. Lalu inovasinya mengubah ide menjadi sistem produk dan bisnis yang terintegrasi. Kemudian dalam konteks entrepreneur, dia mampu mencoba mengekspansi pasar dengan besar, dengan strategi yang berbeda dan berhasil dengan cepat. Leadership, kemampuan mengintegrasi semua elemen menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Next, mungkin. Rekomendasi strategis agar on tetap entrepreneur setelah IPO adalah satu, pisahkan eksplorasi dan eksploitasi. Memang ini ada agak tipis antara eksplorasi dan eksploitasi. Bagaimana kemudian on terus menemukan membesar pasar dari produk-produk yang ada sampai ke seluruh segmen pasar dan dunia mungkin dengan keunggulannya tadi. Ini yang harus dipisahkan dengan bagaimana mengeksplorasi, karena eksplorasi harus terus berjalan sebagai bagian dari proses inovasi untuk terus bisa survive dan bahkan growth di pasar dan perubahan lingkungan bisnis. Cyclone, classic cloud, kemudian circular business model harus terus diperbarui, harus terus diimprove sesuai dengan kondisi perubahan shifting demografi atau area hari ini, atau gaya style dari komunitas hari ini, sehingga itu kan membuat on terus bisa bertahan secara framework yang sudah ada. Tinggal bagaimana itu terus bisa diimprove dan dimodifikasi sehingga eksperimen resiko dari komunitas itu terus bisa menjadi modal sosial yang kuat dan ekonomi yang kuat untuk terus bisa mempertahankan dalam konteks eksplorasi. Eksploitasi bisnis juga itu harus disiplin untuk melihat ekspansi, mempertahankan cara melakukan ekspansi dengan baik, sehingga gabungan antara menambah wholesale atau toko-toko offline langsung dengan komunikasi lewat online itu juga harus dikelola dengan cukup baik. Harus dikelola dengan cukup baik untuk bisa terus mempertahankan. Yang kedua adalah pertahankan ketegangan dengan komunitas pelari.
komunitas sebagai bagian dari cara strategi di new wave marketing itu juga harus terus dipertahankan dengan terus melakukan event, mengkreasikan event untuk bisa mengeksplorasi terus seperti apa inovasi yang dibutuhkan agar on bisa tetap bertahan. Ini apakah itu di atlet, di pelari, atau di hobi running, mungkin di teman-teman yang suka trading, special running store, misalkan feedback langsung atau inovasi berdua nyata. Ini jadi penting karena on focusing di running, sepatunya walaupun bisa dipakai untuk semua kegiatan itu juga menjadi penting untuk terus dimintakan sebagai insight atas eh, kebahagiaan pertumbuhan untuk kawan. Influencer atau ambasador mungkin ya yang populer tapi yang tepat itu juga jadi penting untuk on. Walaupun ini juga dilakukan oleh kompetitor on seperti Nike dan ini, tapi on perlu punya kemampuan melakukan menyampaikan keunifikasian on. Kenapa itu mesti menjadi bagian pilihan dari komunitas pelari misalkan atau olahraga. Ini yang figur yang pas yang bisa melakukan ambasador yang baik. Seperti kalau di Indonesia kan misalkan kayak Raffi Ahmad itu benang influencer atau ambasador yang cukup efektif untuk menjual semua produk B2C. Nah, ini juga harus me, bisa menggunakan ini dengan cukup baik. Contoh, pengalaman Roger Federer cukup efektif, dan mungkin nanti ke depan siapa yang bisa digunakan untuk jadi influencer yang punya kredibilitas, bukan popularitas semata. Jadi kemampuan bukan hanya populer tapi juga kemampuan melakukan analytical terhadap mengimprove produk yang dia promosikan. Jaga karena on sudah menetapkan dirinya di premium positioning sehingga on tidak perlu lagi melakukan diskon obral dalam setiap event tertentu. Dia harus tetap konsisten di situ dengan improvisasi inovasi dari produknya sehingga premium sebagai sebuah ciri itu tetap bisa terpertahankan karena memang itu melambangkan sebuah kualitas, melambangkan sebuah coding tadi, identifikasi khusus on. Kenapa on mesti mahal? Ini yang pilihan yang cukup baik. Sama dengan misalkan hari ini Harley Davidson misalkan. Nah itu kenapa? Karena memang punya coding sendiri, punya ciri sendiri sehingga memang tetap harus bermain di situ. Tidak perlu tergoda untuk masuk ke segmen-segmen yang tidak menghilangkan nilai atau cirinya on. Yang distribusi yang selektif, harga premium, melindungi brand equity-nya karena sudah punya brand equity, lalu fokus pada nilai-nilai yang lebih jangka panjang, sustainability, keberlanjutan, juga bagian yang perlu menjadikan brand on bahwa on juga peduli itu yang menarik. Bahkan untuk olahraga, support ke olahraga sebagai bagian dari sosial. Lalu ukur kemajuan tidak hanya finansial, jadi inovasi itu tidak hanya diukur finansial, tapi juga diukur dengan banyak hal selain memang performance. Cyclen itu sebuah terobosan cukup baik, itu harus juga diukur di aspek yang lain, misalkan nilai jangka pendapatan nyata seperti bagaimana return rate sepatunya, return rate sepatu, customer retentionnya, seberapa jauh customer itu terus bisa bertambah atau minimal yang sudah jadi pelanggan on tidak mundur atau tidak berkurang, sejauh mana biaya per life cycle itu bisa karena on punya cycle tadi sehingga cost life cycle itu memang betul-betul efektif atau efisien untuk mendorong pertumbuhannya serta kemampuan sustainability bagaimana terhadap keberadaan emisi, engagement komunitas sebagai bagian dari ESG hari ini tren di dalam bisnis hari ini serta willingness to subscribe. Inovasi dalam hal yang jangka panjang bukan hanya sekedar penjualan tetapi juga sustainability dan sustainable dari bisnis harus menjadi dipikirkan orang sehingga terus diukur sehingga tujuan akhir tepat berkelanjutan setelah IPO tetap berani bereksperimen inovasi karena itu bagian dari leader sebagai CLL tadi, lalu menjaga komunitas karena sangat mahal ini yang dibangun oleh on juga tumbuh dari situ sehingga ini harus tetap dibangun dari itu serta bagaimana memperkuat brand equity yang jangka panjang karena itu yang sangat mahal dan punya value tersendiri sehingga entrepreneurnya on tetap hidup. Next mungkin terakhir kesimpulannya adalah satu, on berhasil karena tidak meniru karena dia punya cara pandang yang berbeda dari industri sepatu saat ini pada umumnya. Dengan model new marketing, mereka punya jalur sendiri melalui komunikasi yang memperkuat dari teknologi yang terasa nyata, desain minimalis yang fungsional, menggunakan proses pelari, distribusi yang selektif, brand premium yang konsisten. Kombinasi 4C yang baik ditambah CL leadership yang baik. Lalu dalam rangka CLL, kreativitas, innovation,
Enterprise leadership all memiliki itu semua. Melihat kebutuhan dengan persepsi yang baru, menciptakan teknologi Coltech dengan solusi baru, membangun model bisnis yang skalabilitas dan berkelanjutan, serta kepemimpinan yang visioner. Kemudian para pendiri yang punya kepemimpinan yang mampu merubah kreativitas inovasi menjadi inovasi yang model bisnis. Tantangan lain adalah menjaga Alban tetap menjadi perusahaan pabrik yang selalu berhati-hati tapi tidak kehilangan keberaniannya. Strategi back on adalah tetap disiplin pada bisnis inti, tetapi memberi ruang eksperimen bagi inovasi radikal seperti Second dan Circular Business Model. Second, radically different responsive design. Circularity, material inovatif, dan dampak positif. Itulah yang menjadi ciri Connect On hari ini. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Mungkin silakan lanjutkan dengan paparan berikutnya dari Mas Ahmad Davin. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Nurmita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Afin Faza akan menjelaskan studi kasus live stream wars in China. Next. Untuk executive summary, live stream commerce di Cina menandai pergeseran dari model e-commerce tradisional, yaitu search based, transaksional, product centric, menuju model discovery based, experiential, social, dan entertainment driven. Dari hasil survei atau penelitian, Cina adalah laboratorium terdepan, yakni 1,5 juta sesi live stream per hari di tahun 2020. Kemudian GMV mencapai RMB 2,2 triliun di tahun 2021, dan juga pemain utama di Cina yaitu Taobao Live, Douyin, dan Kusiso. Kemudian yang kedua, transisi paradigma marketing dari e-commerce tradisional ke live stream e-commerce, live stream commerce. Perbedaannya dari sisi basis perilaku konsumen, e-commerce tradisional menggunakan search base, yaitu berdasarkan pencarian konsumen. Sedangkan live stream commerce menggunakan discovery base, yaitu eh, konsumen menemukan. Kemudian fokus utamanya e-commerce tradisional itu pada produk dan harga. Untuk live stream commerce fokus pada pengalaman, konten, dan komunitas. Kemudian untuk komunikasi, e-commerce tradisional cenderung satu arah atau statis, sedangkan live stream commerce dua arah atau real time. Untuk peran konsumen, e-commerce tradisional pembeli aktif yang mencari, live stream commerce penonton, peserta sekaligus pembeli. Untuk peran penjual, e-commerce tradisional lebih cenderung penyedia katalog. Kemudian untuk live stream commerce itu banyaknya host, KOL, kemudian kreator, entertainer, dan persuader. Untuk funnel pemasaran, e-commerce tradisional bersifat linear, sedangkan live stream commerce terintegrasi dan simultan. Dan terakhir, keputusan pembelian, e-commerce tradisional cenderung rasional komparatif, sedangkan untuk live stream commerce emosional, sosial, impulsif, dan informasional. Kemudian yang ketiga yaitu live stream commerce sebagai model discovery based marketing, menggunakan AIDA funnel dalam satu pengalaman iklan, yaitu attention, interest, desire, dan action. Live stream memenuhi tiga kebutuhan utama digital native, yaitu hiburan, interaksi sosial, dan conveniency. Value proposition multidimensional, yaitu economic value, information value, emotional value, dan social value. Yang keempat yaitu shoppertainment, atau ketika belanja itu menjadi sebuah hiburan. Mengapa konsumen berbelanja melalui live stream? Yang pertama, harganya murah atau diskon besar. Yang kedua, informasi produk lebih detail dan interaksi langsung. Kemudian suasana interaktif dan hiburan. Dan terakhir, mudah digunakan. Dalam hasil riset, pangsa pasar meningkat drastis. Contohnya Taobao Live di tahun 2019 84,6%, meningkat mengalami peningkatan sebesar 28,5%. Sedangkan untuk Douyin di tahun 2019 5,2%, di tahun 2021 mengalami peningkatan 42,7%.
Kemudian yang kelima, implikasi strategis bagi pemasaran. Yang pertama ada marketing lebih performatif, yaitu host atau KOL adalah sales engine, endorser, salesperson, demonstrator, communicative manager, sekaligus trust builder. Kemudian funnel lebih pendek, yaitu awareness, consideration, purchase terjadi dalam sesi yang sama, friction berkurang, konversi naik. Kemudian ada data lebih granular dan real time. Eh, Engagement, komentar, klik produk, conversation rate, feedback menjadi suatu optimasi yang instan. Kemudian yang terakhir ada trust berpindah ke individu, kepercayaan kepada host atau KOL seperti brand, namun juga lebih berisiko. Brand harus mengelola content capability, creator partnership, real-time selling script, audience engagement, live analytic, dan fulfillment readiness. Live stream commerce bukan sekedar tren, tapi transformasi struktural dalam cara konsumen menemukan, mengevaluasi, dan membeli produk. Kesimpulan, perusahaan yang mampu menggabungkan konten, komunitas, teknologi, dan strategi pemasaran secara real time akan memenangkan persaingan di era digital commerce. Search based ke discovery based bukan hanya mungkin, tetapi menjadi standar baru dalam pemasaran digital. Next. Yang kedua yaitu konsep digital dalam ekosistem live streaming. Poin pertama, definisi digital dalam konteks live stream e-commerce. Digital adalah integrasi antara pengalaman fisik dan digital. Aspek fisik yang dimaksud adalah demonstrasi produk secara langsung, ekspresi, gestur, emosi, serta persuasi, kemudian komunikasi verbal, dan interaksi interpersonal. Kemudian yang terakhir, hubungan host dengan penonton. Kemudian berikutnya di poin 2.2 yaitu interaksi real time sebagai pengganti pengalaman toko fisik. Oh, sebelumnya ada aspek digital yaitu platform dan algoritma rekomendasi, kemudian in-app checkout dan pembayaran, kemudian data analitik dan personalisasi, kemudian logistik dan sistem operasional. Digital di experience ini memadukan antara manusia, produk, komunitas, dan teknologi. Kemudian pada 2.2 interaksi real time sebagai pengganti pengalaman toko fisik. Toko fisik eh, komponennya ada tanya pramuniaga, lihat demonstrasi, pegang produk, dapat rekomendasi. Sedangkan untuk live stream komponennya ada tanya via komentar, host jawab langsung, demonstrasi produk, dan reaksi penonton. Kemudian dengan adanya live stream ini mempercepat keputusan pembelian melalui 4 proses, reducing uncertainty, kemudian building trust, kemudian creating urgency, kemudian social proof. Dan pada 2.3 yaitu peran call sebagai trust infrastruktur. KOL menggantikan sebagian fungsi salesperson dengan basis pengikut, personal branding, dan hubungan parasosial. Contohnya influencer, kemudian content creator, dan lain sebagainya. Strategi berkelanjutan yakni profil KOL harus seimbang antara awareness dan traffic besar, segmentasi pasar dan engagement, trust berbasis komunitas, kemudian kontrol band dan margin jangka panjang. Sebagai contoh, Taobao Live mendorong merchant live stream sebesar 60% GMV dari merchant dan 40% dari influencer. Kemudian pada poin 2.4, integrasi platform digital dan interaksi manusia. Manusia menciptakan emosi, kepercayaan, narasi, ditambah dengan platform digital yang menghasilkan personalisasi, distribusi konten, transaksi cepat, dan pengukuran performa menghasilkan keputusan lebih cepat. Taobao Live contohnya kuat pada infrastruktur e-commerce, pembayaran dan logistik terintegrasi, fokus pada konversi dan GMV.
Douyin fokus pada algoritma jadi mesin discovery, konten viral mendorong produk ditemukan, kuat pada brand campaign dan distribusi konten. Untuk Kuaiso fokus menekankan koneksi sosial dan follower relationship, kemudian memberi exposure pada kreator baru dan commerce berbasis komunitas dan trust. Mengapa live stream lebih cepat daripada online shopping statis? Proses oleh online shopping statis panjang dan rasional. Dimulai dari cari produk, buka halaman, bandingkan spesifikasi, baca review, timbang harga, baru beli. Sedangkan untuk live stream commerce, prosesnya singkat, intens, dan emosional. Dimulai demo, kemudian interaksi dengan penonton atau customer, kemudian KOL merekomendasikan produk, kemudian algoritma discovery, checkout terintegrasi, dan membeli. Boleh next, Mas. Untuk berikutnya, kesimpulan strategis pada live stream commerce di Cina, yaitu masa depan e-commerce adalah experience LED commerce. E-commerce tradisional unggul dalam efisiensi, katalog, dan transaksi. Sedangkan live stream commerce unggul dalam discovery, engagement, trust, dan impulsive conversation. Kemudian relevan bagi digital native audience, menawarkan kombinasi yang mereka cari, hiburan, interaksi sosial, rekomendasi personal, kemudahan transaksi. Untuk kerangka entrepreneur marketing, 5 tahap keberhasilan live stream commerce. Pertama, menciptakan pasar, kemudian mengubah perhatian, mengubah engagement, mengubah trust, dan terakhir menggunakan data real time. Kenapa live stream commerce begitu kuat? Salah satunya itu karena experience first, human connection, impulse and urgency, social proof, seamless transaction. Ekosistem digital yang terintegrasi dan scalable dapat meningkatkan commerce growth dan customer value. Live stream commerce adalah evolusi marketing dari selling produk online menuju orchestrating digital market experience. Platform paling unggul bukan hanya produk terbanyak, tetapi yang mampu menggabungkan konten, komunitas, teknologi, KOL, data, dan commerce dalam ekosistem digital yang konsisten dan scalable. Next. Kemudian ini adalah evaluasi dan rekomendasi dari 5 studi kasus yang kelompok kami bahas. Yang pertama ada Stage Fix. Kekuatan utamanya yaitu AI dan human touch. Kemudian personalisasi fashion berbasis data. Tantangannya menjaga sentuhan manusia dalam skala besar. Kemudian untuk Netflix, kekuatan utama big data, rekomendasi akurat, dan marketing sensing. Tantangannya persaingan konten global yang semakin ketat. Untuk on running, kekuatan utama komunitas kuat dan brand trust. Kemudian inovasi produk yaitu cloud tech, dan model bisnis sirkular. Tantangannya skalabilitas komunitas dan ekspansi global. Untuk BB Cash and Carry, kekuatan utama customer intimacy dan pemahaman budaya lokal, kemudian aliansi pembelian dan nilai tambah untuk pelanggan. Untuk tantangannya transformasi dan digitalisasi untuk keberlanjutan. Dan terakhir, live stream commerce, kekuatan utama shoppertainment dan interaksi real time, kemudian influencer sebagai trust builder. Tantangannya menjaga kepercayaan dan kualitas produk dalam jangka panjang. Insight bersama yang dapat diambil yaitu data telah menjadi aset strategis utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Kepercayaan pelanggan lebih penting daripada promosi massal. Personalisasi meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Komunitas pelanggan terbukti menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan. Inovasi model bisnis seringkali lebih penting daripada inovasi produk. Untuk rekomendasi strategis, yang pertama yaitu customer centric strategi, yaitu pahami kebutuhan pelanggan secara mendalam,
berikan pengalaman yang relevan dan personal. Kemudian yang kedua, data driven marketing, yaitu manfaatkan AI, big data dan analitik, personalisasi layanan, prediksi perilaku pelanggan, efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, community dan trust building. Bangun komunitas aktif, libatkan pelanggan dalam interaksi berkelanjutan, perkuat hubungan jangka panjang, dan word of mouth. Yang keempat, continuous innovation, yaitu kembangkan model bisnis, layanan pengalaman pelanggan secara berkelanjutan, berani menciptakan pasar baru. Dan terakhir, human plus technology integration, kombinasikan teknologi dengan empati dan interaksi manusia, ciptakan nilai maksimal bagi pelanggan. Kesimpulan, keberhasilan entrepreneurial marketing ditentukan oleh kemampuan perusahaan mengintegrasikan data, teknologi inovasi, komunitas, dan kepercayaan pelanggan menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di tengah dinamika pasar yang berubah. Mungkin sekian presentasi untuk tugas UAS dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dari yang buka tadi siapa yang pertama? Ya, saya Pak, izin. Ya, jadi izin Pak dan kawan-kawan semua, mungkin seperti itu penyampaian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.